Desi, silakan dibaca surat Al-Mu'min. Al-Mu'min, Bu ya. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Bu Rizky sudah selesai? Tunggu. Baik, Bu Desi, terima kasih. Membaca Al-Qur'annya sehari berapa kali? Insyaallah, alhamdulillah. Ba'da maghrib wa kadzalika ba'da subuh, Ibu. Baik. Kalau RPP-nya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Saya share screen, Bu. Boleh, boleh. Sudah, Bu. Ya. Ibu mengajar di mana? Di kelas 11, Bu. SMA atau SMK mana? SMKN 1 Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kartanegara, Bu. Oh, sama ya dengan yang kemarin ya, Kutai Kartanegara ya. Iya, Bu. Kalimantan. Iya. Itu dengan Banjarmasin jauh nggak? Jauh, Bu. Dari semalam, insya Allah. Baik. Coba diperlihatkan, diturunkan anunya. Jadi ini mengajak beriman ya, apa itu tadi temanya? Masih dalam pengenalan, Bu. Mengenal 3 rukun agama dan cabang-cabang iman. Baik. Tujuan pembelajaran. Okay. Apa bedanya rumusan tujuan pembelajaran antara K13 dengan kurikulum Merdeka, Bu Desi? Baik, Bu.
tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini lebih kepada materi esensial, Bu. Jadi lebih mendalam materinya. Akan tetapi jangka waktunya pun lebih banyak. Jadi guru dapat fleksibel dalam mengembangkannya, Bu. Jika K13 ini dia lebih ke udah terstruktur gitu, Bu. Tapi tidak terlalu mendalam. Tapi sama-sama tujuannya agar peserta didik dapat mencapai materi apa yang diajarkan oleh guru, Bu. Bukan mencapai materi, tetapi mencapai kompetensi. Itu maksud saya, Bu. Ya, kompetensi, Bu. Dapat kompetensi. Nah, kalau tujuan pembelajaran dalam K13 itu pernah mengenal ABCD enggak? Pernah, Bu. Audience, behavior, kondisi, ABCD Kondisi degree. dan Okay. kondisi dan degree baik. Berarti kalau tujuan pembelajaran dalam K13 itu lebih konkret ya. Iya, Bu. Mengapa lebih konkret? Lebih konkret karena dia lebih ke akademiknya, Bu. Maksudnya itu apa ya? Tadi sudah bicara tentang ABCD kan? Lebih konkret karena sudah mencakup audience, behavior, audience, behavior, condition, and degree. Nah, behavior itu apa? Behavior pengetahuan peserta didik, Bu. Kompetensi yang diharapkan dikuasai Dapat dicapai. oleh Iya, okay. behavior itu bukan materi didik. saja. Behavior itu bukan materi saja, tapi kompetensi. Kompetensi itu ya ada materi yang dikuasai secara kognitif atau materi yang dikuasai sesuai dengan ranah keilmuannya. Lalu kompetensi juga meliputi sikap. Sikap kan bukan materi. Ya. Dan kompetensi itu juga mencakup keterampilan. Jadi kompetensi itu mencakup 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sikap dan juga keterampilan. Atau kognitif, afektif, psikomotorik. Itu kompetensi. Nah, kalau K13 kan ada behaviornya, misalnya mempraktekkan, menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan tentang tata cara bersuci. Lalu melalui apa? Melalui metode demonstrasi. Metode demonstrasi itu kalau tujuan dalam K13 disebut apa? ABCD tadi itu. Melalui metode demonstrasi itu kalau formulasi ABCD itu masuk A atau B atau C atau condition. Condition, Bu. Ya, condition. Jadi kalau K13 A-nya apa A-nya? Audiens, Bu, peserta didik. Nah, jadi kalau K13 jelas audiennya peserta didik. Lalu conditionnya itu melalui metode demonstrasi. Lalu behaviornya mempraktekkan tata cara bersuci. Degree-nya apa degree-nya? Dengan baik dan benar, Bu. Betul. Nah, sekarang di rumusan tujuan kurikulum Merdeka ini, apakah ada ABCD-nya itu?
Nggak ada ya? Sama. Enggak ada, Bu. Oke. Nggak ada. Jadi kalau Kumer itu tidak ada ABCD, hanya ada behavior ya, menganalisis cabang ilmu hanya ada behavior saja. Kalau ditambah peserta didik ya ada AB saja. Peserta didik dapat menganalisis cabang iman. Nah, artinya tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu kalau di K13 itu KD kompetensi dasar. Jadi sifatnya lebih umum. Sifatnya lebih umum. Lebih umum. Ya. Lalu secara konkretnya diuraikan dalam indikator. Nah, dalam indikator itu mestinya kata kerjanya sudah mulai kata kerja operasional. Kalau tujuan pembelajaran K13, kata kerjanya harus operasional. Menjelaskan. Peserta didik menjelaskan itu kita bisa mengukurnya, mengukur keberhasilannya. Menjelaskan itu bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Tapi kalau memahami itu kan susah diukur. Memahami itu. Iya, Bu. Karena memahami itu abstrak. Nah, kata memahami dalam tujuan pembelajaran kurikulum merdeka diperkenankan, dibolehkan. Tapi dalam indikator, kata memahami itu tidak dibolehkan. Indikator itu kata kerjanya harus operasional. Berarti dalam indikator pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan. Menjelaskan. Ya, Bu. Kalau itu apa? Memahami. Abstrak, Bu, ya. Memahami itu tidak bisa diukur. Nah, indikator dalam kurikulum merdeka itu sebagai dasar untuk melakukan penilaian. Kalau kata kerja operasionalnya memahami itu menilainya susah. Tapi kalau kata kerja memahami diganti dengan peserta didik dapat menjelaskan 3 rukun iman, 3 rukun agama. Kok rukun agama? Rukun Islam toh ya. Kok rukun agama piye ya Allah. Kan rukun agama iso dienggo agama Kristen, iso nggo agama Katolik. Rukun agama apa rukun Islam? Yang benar. Agama, Bu. Kalau rukun agama nanti bisa untuk rukun agama Katolik Kristen. Rukun agama ya, masuk rukun agama. Yang ada itu rukun Islam, rukun iman. Memang materinya rukun agama. Ini Bu, di dalam materi itu kan tentang 4 cabang iman, akan tetapi sebelumnya itu ada sedikit penjelasan tentang 3 rukun agama Bu, yaitu iman, Islam, dan juga ihsan. Iya toh, kok agak baru tahu saya ada rukun agama itu. Ya oke. Terus yang kedua itu sudah konkret belum indikatornya? Indikatornya menganalisis, Bu. Nah, menganalisis kira-kira nanti kita akan minta tagihan ke peserta didik berupa apa? Kita menilainya menggunakan apa, Bu? Iya, Bu. Tadi hilang sinyal saya, Bu. Jadi kalau kata kerjanya itu menilai,
maaf, Menganalisis. menganalisis, itu kita minta tagihan atau minta melakukan penilaiannya dengan apa? Kalau kata kerjanya menganalisis, peserta didik dapat menganalisis cabang iman, meliputi memenuhi janji, mensyukuri. Nah, menganalisis nanti kita akan minta anak-anak itu mengumpulkan apa atau memberikan penjelasan apa sebagai bagian dari penilaian. Jika di sini Bu yang menganalisis ini di pertemuan selanjutnya yaitu dengan membuat peta konsep Bu. Jadi mereka menganalisis apa saja 4 cabang iman, kemudian tugas mereka yaitu membuat peta konsep. Jadi penilaiannya juga tentang peta konsep Bu. Peta konsepnya nanti harus dijelaskan kaitan-kaitannya ya. Oke, Bu. Baik. Sekarang apa hubungannya indikator ini dengan metode pembelajaran? Hubungannya keterkaitan Bu, karena di indikator ini kan nanti ada seperti menjelaskan tadi, ada metode apa yang kita ajarkan dalam itu kita tuangkan, kemudian ada sangkut pautnya dengan metode yang kita cantumkan di RPP juga yang akan kita terapkan ketika pembelajaran nanti Bu. Nah, kalau peserta didik itu dapat memahami, dapat menganalisis, dapat mempresentasikan, maka metodenya apa? Saya menggunakan setiap ini Bu beda Bu. Ketika yang pertama ini saya menggunakan PBL dan yang kedua masih PBL, yang ketiga ini udah masuk ke PJBL Bu. Nah, coba dijelaskan penggunaan PBL, PJBL dalam pembelajaran. Baik Bu, ketika pertemuan pertama kedua PBL, kenapa? Karena di sini masih mengorientasi masalah. Jadi bagaimana peserta didik dapat menyelesaikan masalah dari pertanyaan atau masalah yang telah guru tetapkan. Kemudian ketika PJBL ini, pertemuan selanjutnya akan mengajak peserta didik agar menghasilkan karya Bu, seperti membuat video inspiratif tentang yang keterkaitan antara 4 cabang iman. Jadi setiap kelompok dibagi 4 cabang iman dan membuat video inspiratif kemudian diupload. Itu PJBL. Itu. PBL itu apakah di PBL itu hanya berhenti peserta didik itu menganalisis masalah? Apakah dalam problem based learning itu tidak sampai dengan solusi? Ketika sudah kita memberikan masalah dan mereka memecahkan dan mencarinya, kemudian nanti di akhir ada kesimpulan dan penjelasan dari guru dan juga peserta didik mengambil kesimpulan tersebut, Bu. Tahapan PBL apa tahapan PBL? Tahapan PBL yang pertama yaitu orientasi masalah, Bu. Kemudian, nah di sini mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, tentang mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti dan memahami masalah. Jadi di sini guru telah memberikan masalah apa dan peserta didik sudah menyelesaikan sesuai dengan kelompok masing-masing, dan di sini tugas guru membimbing dan juga sebagai fasilitator peserta didik, Bu. Kemudian nanti hasilnya mereka presentasikan dan guru di situ menilai hasil presentasi mereka, Bu. Nah, problem based learning itu bukan sampai menganalisis masalah, tapi mencari solusi. Hanya bedanya kalau problem based learning itu solusinya tidak berupa produk. Enggak, Bu. Contohnya, kalau peserta didik itu melakukan misalnya ya problem based learning itu peserta didik melakukan bullying misalnya antar teman ya, itu tidak jadi solusinya itu bukan membuat produk tertentu, tetapi solusinya itu langsung
Langsung, Bu. ya langsung diberikan kepada peserta didik ya. Nggih, Bu. Misalnya ya bila ada bullying, kemudian apa sikap kita gitu ya. Apa peran kita. Jadi kalau PBL itu solusinya berupa perubahan sikap anak, kemudian perubahan perilaku, kemudian perubahan kebiasaan, seperti itu Nggih, Bu. PBL. Nggih. Kalau PJBL solusinya harus ada produk. Jadi PBL ada solusi, PBL ada solusi, PJBL juga ada solusi. Bu Desi, Nggih, Bu. Nggih, Bu. penilaiannya apa penilaiannya? Menggunakan apa? Yang di Jika RPP di Ibu. yang di sini, Bu, PBL. Di sini penilaiannya tentang sikap dan juga presentasi, Bu. Karena mereka akan presentasi di depan dengan hasil yang telah mereka cari, Bu. Nah, ketika presentasi di depan itu alatnya apa yang digunakan untuk melakukan penilaian? Ini ada instrumennya, Bu. Nah, instrumen. Nggih. Instrumennya seperti apa? Adakah di bawah? Dalam nggak ada, Bu, adanya di ini, Bu, di slide, Bu. Print sekolah rusak, Bu. Kemarin mau ngeprint nggak bisa. Ya. Ya, oke, cukup ya, Bu Desi. Bu Desi menulis tugasnya sekarang menulis salah satu surat pendek ya. Surat apa? Kok suaranya Ibu itu kadang terdengar, kadang tidak ya kayak. Mungkin sinyal, Bu, tapi di saya jelas kok, Bu. Ibu izin ke belakang sebentar ya. Oke. Ibu, jika al-insyirah bagaimana, Bu? Ya, monggo. Istilah boleh. Tadi stop Nggih, ya, Bu. share screen-nya ya. Baik. Ya, Bu Desi, ditunjukkan anunya. Sebentar, saya foto dulu, Bu Desi. Tuh, ibunya malah kurang kelihatan, tapi ora apa-apa, yang penting tulisannya kelihatan. Ya, agak tulisannya Ibu mundur sedikit. Nah, udah. Ibu biar kelihatan, ya, maju dikit, naik tulisannya dinaikkan. Naik tulisannya naik dikit. Nah, udah sip. Mana senyumnya? Udah. Makasih Ibu berdua, kita sudah selesai. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Terus belajar ya. Penguasaan tentang kurikulum merdekanya terus dipahami.
Sepertinya masih harus banyak belajar loh ya. Tapi Bu Dekan ngasih nilainya nggak sedikit kok. Ngasih nilainya lumayan kok. Nggak usah Makasih, khawatir Bu. ya. Alhamdulillah, makasih Bu. Nah, tapi harus belajar lagi kurikulum Iya, merdekanya. Dibanding-bandingkan gitu loh. Dibanding-bandingkan. Oh, kalau K13 itu RPP seperti ini. Kalau kurikulum merdeka seperti ini. Kalau Ibu sudah bisa membandingkan, berarti Ibu itu sudah paham. Ciri orang yang paham itu kalau sudah bisa membandingkan. Mengapa? Ketika membandingkan itu sudah melakukan evaluasi otomatis gitu ya. Iya, Bu. Kita foto Bu Anu bisa, oh nggak bisa ini ya. Harus tidak bisa memfoto ini ya. Foto. Nggak ada ya nggak usah. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Ini bukan Izin ujian kok keluar ini. Ibu. Oke Bu. Tanya suruh masuk